wabarakatuh. Saya Katon Suryo dengan nomor induk mahasiswa 1041508 dengan dosen pembimbing Bapak Nova Chandra Aditya STMT. Yang dimana di sini saya akan memaparkan judul dari tugas akhir yang telah disepakati oleh dosen pembimbing saya dengan judul Revitalisasi Pasar Godean. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Pasar yaitu tempat untuk bertemunya pembeli dan penjual dalam melakukan proses transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar sering berkaitan dengan kegiatan yang bukan tempatnya, yang dimana berupa tempat distribusi, yaitu tempat untuk membeli barang, terus kemudian dijual lagi di warung-warung kaki lima atau warung-warung di sekitar tempatnya. Terus pembentukan harga. Jadi pembentukan harga itu adalah si data harga itu mengacu kepada pasar, baik dari sembako ataupun barang-barang yang lainnya. Terus sarana promosi. Di sini pasar bisa menjadi sarana buat mempromosikan hasil dagangan, entah dari produk rumah ataupun produk industri. Terus pembentukan kreativitas. Pembentukan kreativitas sendiri bisa berupa sebagai masyarakat berjualan dengan hasil karya atau temuannya sendiri yang dijual di pasar. Dan tempat bersosialisasi. Jadi bukan hanya untuk sebagai penjual dan pembeli, di pasar juga bisa menjalin tali silaturahmi sama orang-orang di sekitar pasar. Terus mengontrol kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan di suatu daerah dengan adanya aktivitas perdagangan. Terus yang terakhir, menjadi roda suatu negara, terutama di bidang ekonomi, bahwa suatu negara itu bisa maju dengan adanya ekonomi. Klasifikasi pasar. Pasar dibagi menjadi 4, yaitu pasar tradisional, pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional. Yang pertama, pasar setempat atau pasar tradisional umumnya menyediakan barang konsumsi sehari-hari dan juga barang-barang yang digunakan masyarakat. Berada di suatu daerah saja, misalkan di kecamatan itu aja pasar tradisional tuh. Contoh pasar yang ada itu, pasar tradisional yang ada itu adalah pasar apung di Banjar, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Terus di pasar buah di daerah Malang. Yang kedua itu pasar daerah. Pasar daerah itu biasanya mencakup daerah kabupaten atau provinsi bahkan ya. Barang yang dijualnya bisa berupa hasil industri dan juga konsumsi. Pasar daerah itu ada contohnya di Pasar Johar Semarang, Pasar Kliwon di Kudus, Pasar Baru di Jakarta, dan Pasar Klewer di daerah Solo. Yang ketiga itu pasar nasional. Pasar nasional itu skalanya udah masuk ke dalam negara, yang dimana pasar nasional menjual dari pakaian, terus barang konsumsi, terus juga barang berharga, seperti modal dijual di pasar negara. Contoh pasar negara itu pasar modal, pasar falas, dan pasar bahan mentah. Yang keempat, pasar internasional. Pasar internasional itu pasar yang mencakup seluruh dunia. Barang yang dijajakannya berupa barang komoditi, barang konsumsi internasional. Contoh pasar internasional yaitu pasar karet di daerah New York, terus pasar intan di daerah Amsterdam, Belanda, terus pasar minyak bumi di Uni Emirat Arab. Terus yang terakhir pasar kopi di daerah Sao Paulo, Brazil.
Di sini pasar tradisional, yaitu suatu sistem kegiatan tawar-menawar antara pedagang dan pembeli. Tawar-menawar ataupun memberikan dampak terhadap psikologi yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan terhadap transaksi jual-beli akan melibatkan seluruh perasaan emosional. Dilansir dari Kasdi 1995. Nah, pasar tradisional. Nah, ini pasar contoh studi banding saya, pasar baru Bandung. Yang pertama, pasar baru Bandung itu terletak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, di Kecamatan Sumur Bandung. Potensi pasar baru itu sangat besar ya, karena berada di jalan arteri, Jalan Otto Iskandar Dinata. Karena jalan ini sering dilalui mobil-mobil umum, terus bis juga mengarah ke Tegalega lewat ke sini. Jadi tempat pasar baru ini umum orang sering datang ke sini. Nah, kekurangan pada pasar baru ini lokasinya sering terjadi kemacetan karena termasuk ke dalam kawasan 7 titik ya, di mana kawasan ini banyak dihuni oleh PKL dan juga kerap kali mengganggu arus lalu lintas. Terus pasar baru itu didirikan sejak tahun 1842, yang awalnya pasar baru adalah pasar tradisional dan konsepnya diganti menjadi pasar modern sejak tahun 1970 karena menyesuaikan bangunan di sekitarnya yang rata-rata bangunan heritage. Terus yang kedua, pasar tradisional Godean. Pasar tradisional Godean ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta yang berada di Kabupaten Sleman, Kecamatan Godean. Potensi dari pasar tradisional Godean ini yaitu berada di Jalan Ngapak dan Genteng, Kabupaten Sleman, yang menjadi tempat sering destinasi wisata tuh sering datang ya, dari lokal maupun dari luar. Yang diharapkan untuk wisatawan tuh bisa datang ke sini, ke pasar tradisional Godean. Terus pasar tradisional Godean tuh memiliki ciri khas berupa oleh-oleh, yaitu boneka Salman ya. Boneka Salman itu baru diresmikan oleh pemimpin bupatinya, yaitu Bapak Sri Purnomo sebagai ikon baru Kota Sleman. Kekurangannya di pasar tradisional Godean ini yaitu kios-kiosnya itu terbilang cukup lama, dan jalan-jalan di pasar Godean ini sudah cukup tua ya, cukup becek, terus kumuh juga. Nah, oleh karena itu pemerintah Sleman ingin pasar yang akan saya rancang ya. Terus isu yang beredar itu berdasarkan peraturan keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman nomor 73 tahun 2020 tanggal 26 April 2020. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu kelemahan desain arsitektural pada bangunan pasar yang kurang menarik minat pengunjung di pasar ini. Jadi masyarakat itu perlu sentuhan baru pada pasar ini ya, pasar Godean ini. Terus dari segi fasilitas juga kurang memadai dan masih banyak area yang masih terbilang kumuh dan sumpek, karena emang stigma masyarakat terhadap pasar itu adalah seperti itu. Dan di pasar Godean ini ya seperti itu. Terus di luas tanah di pasar Godean ini, luas lahannya ya, yaitu 11,20
61 meter persegi dengan garis badan bangunan 8 meter dan luas jalannya 10 meter dengan koefisien dasar bangunan 60% dan koefisien luas bangunan 1,2. Nah, di sini adalah analisis site saya. Terus si Pasar Godean Sleman itu berlokasi di Sleman ya, tadi sudah dipaparkan. Terus jarak dari kota Yogyakarta ke Pasar Godean yaitu di Kecamatan Sleman sekitar 10,1 km lewat Jalan Ngapak Kenteng. Untuk menaiki motor bisa ditempuh sekitar 22 menit, sedangkan jika menggunakan mobil bisa menempuh jarak hingga 26 menit. Lokasi dari ini Kabupaten Sleman ke Pasar Godean sendiri sekitar 18,1 km lewat Jalan Purbaya. Cukup jauh karena lebih dekat pusat kota ke daerah Sleman ya. Waktu yang ditempuh jika menggunakan motor sekitar 30 menit dan waktu 33 menit ditempuh menggunakan motor. Teori ini menggunakan teorinya Edward T. White. Natural Physical Feature yang kedua ya. Secara topografis, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah dataran perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian antara 100 meter dan 2.500 meter di atas permukaan laut. Relatif bukit karena kecamatan di Prambanan dan bagian di Kecamatan Godean itu. Di bagian utara wilayah Sleman yaitu di lereng Merapi, kondisi alam relatif terjal. Namun tingkat kesuburannya sangat tinggi dan terdapat banyak sumber air. Legal, yang ketiga legal. Lahan yang digunakan untuk Pasar Godean berada di Desa Sidoagung, Kecamatan Godean dengan luas tanah 11,261 meter persegi. Menurut data sebanyak 54% dan 19 di dalamnya. Pasar Godean termasuk ke dalam kategori Pasar B, yang dimana jangkauan pengunjung hanya meliputi wilayah daerah Godean saja. Oke. Terus yang keempat, neighborhood konteks. Kabupaten Sleman adalah salah satu dari 5 kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang berada di paling utara. Di sebelah utara Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali yang dimana sudah beda provinsi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Terus site and zoning. Kecamatan Godean adalah wilayah aglomerasi yang kawasannya selalu padat oleh kendaraan. Sarana parkir di Pasar Godean pun masih terbilang kurang karena mengambil garis pandan bangunan dan bisa suatu waktu mengambil bahu jalan yang akan mengganggu sirkulasi kendaraan. Terus man-made feature, sistem buatan manusia yang ada di lokasi pasar ini sering diterapkan di pasar-pasar lain ya, seperti tiang listrik, terus tempat duduk umum, terus kayak tempat pembuangan sampah, kayak fasilitas penerangan. Nah, yang cukup unik di pasar ini ada makam, yaitu makam sesepuh di situ yang bernama Makam Mbah Jembrak. Makam ini tidak boleh direlokasikan atau dibangun karena sudah ada peraturan dari pemerintah sekitar ya, karena makam ini sebagai warisan budaya. Untuk sirkulasi sendiri, sirkulasi kendaraan untuk menuju lokasi Pasar Godean sangat lebar tapi padat kendaraan. Karena di Kecamatan Godean ini sering dilewati kendaraan operasional yang lintas provinsi. Juga kendaraan pribadi banyak yang melewati ini. Human and Kultur. Masyarakat Godean seringkali mengadakan pawai budaya yang melibatkan pelajar maupun tokoh penting di daerah. Karena kekuatan budaya adalah ciri khas suatu kemakmuran di daerah itu. Di Kecamatan Godean pun terdapat desa wisata budaya
dan lingkungan sebagai faktor penunjang wisatawan yang berkunjung. Salah satu kuliner khas Godean itu adalah keripik belut, dan itu bisa menjadi sebuah energi baru buat masyarakat lokal maupun masyarakat luar untuk bisa mencoba di pasar Godean dengan khas kulinernya. Terus yang ini tema vernakular arsitektur. Arsitektur vernakular dirancang berdasarkan kebutuhan lokal dan termasuk dengan gaya arsitektur yang mengadopsi budaya sekitar. Penerapan tema vernakular pada bangunan dari segi fisik ataupun segi fungsi agar mendukung faktor tradisional pada pasar Godean. Menurut Rapoport, jadi tema vernakular ini sudah ada sejak abad ke-19. Bahwasanya dari tema vernakular ini adalah tema ini mengadopsi bangunan adat di daerah itu. Jadi bangunan itu terdiri sudah menggunakan di gaya arsitektural vernakular ini. Terus yang kedua, vernakular itu mempunyai 3 aspek penting, yaitu ranah kajian vernakular arsitektur yang mempunyai nilai bangunan, teknik lingkungan sekitar suatu proyek produksi. Untuk abstraknya sendiri yang tidak terlihat, tata nilai, tanda budaya, dan fungsi. Yang kedua, unsur, yaitu bagian terkecil dari suatu benda. Vernakular arsitektur mempunyai konteks yang membahas dan bersifat memperjelas pada vernakularitas. Aspek vernakularitas yaitu aspek teknis, aspek budaya, dan juga aspek lingkungan. Yang mana penerapan dari tema ini terhadap lingkungan sekitar, yaitu penerapan tema menjadi konsep kepada bangunannya, yang dimana saya mengadopsi dari slogannya Sleman, yaitu Sleman Sembada, yang diartikan kesatria, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan masih banyak lagi. Jika diurutkan, sembada itu memiliki arti sehat jasmani dan rohani, yang artinya diharapkan untuk tema ini bisa memberikan dampak kesehatan jasmani maupun rohani di lingkungan ini. Elok dan edi, keindahan alam dan keindahan rekayasa. Terus makmur dan merata. B, bersih dan berbudaya. Aman dan adil. Diharapkan dari desain ini membuat keamanan dan adil bagi masyarakat. D, damai dan dinamis. Agamis. Dari semua yang dipaparkan itu akan diterapkan ke dalam si penerapan bangunannya. Kenapa bentuk gubahannya repetisi? Karena mengadopsi lingkungan sekitar dengan bangunan yang rata-rata memiliki bentukan yang sama, nggak berbeda gitu. Terus kenapa bentuknya persegi? Karena bangunan sekitar rata-rata bentuk gubahannya persegi. Jadi saya terapkan di sini. Kenapa bentuknya repetisi? Karena tadi mengadopsi dari prinsip ini, sembada, yang artinya pantang menyerah. Jadi diharapkan dari bangunan ini pantang menyerah, yang bisa dianalogikan bahwa seberapapun gagal kita akan terus bangkit dan bangkit. Itu penerapan dari tema konsep ini. Sekian dan terima kasih. Maaf bila kekurangan dari pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.